Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang muhkam dan mutasyabih, di mana menurut istilah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Pada kesempatan ini, topik pembahasan kita yaitu tentang qasas Al-Quran, di mana pembahasan ini mencakup pada macam-macam qasas Al-Quran, manfaat qasas Al-Quran, pengulangan qasas dan hikmahnya, serta pengaruh qasas Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Untuk memperluas pengetahuan kita tentang qasas Al-Quran, mari kita simak video ini dengan seksama. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia. NIM saya 211130082. Perkenalkan, saya Sani Inayah dengan NIM 211130089. Berikut ini penjelasan materi kita, yaitu pengertian qasas Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, qasas adalah bentuk jamak dari bentuk kata al-qasah yang memiliki arti kisah, cerita, hikayat, dan kata al-qasas yang berarti mencari jejak atau mengikuti jejak. Dengan demikian, qasas berarti berita yang berurutan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah berita benar. Quran Surat Ali Imran ayat 62. Dalam Al-Quran, kata qasas memiliki berbagai macam makna kebahasaan, bisa diartikan sebagai urusan, berita, perkara, dan keadaan. Secara istilah atau terminologi, qasas Al-Quran adalah pemberitahuan Quran tentang hal ihwal umat yang lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona. Macam-macam qasas Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Topik pembahasan selanjutnya yaitu manfaat qasas Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat umat Islam yang di dalamnya telah jelas dan nyata banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu yang menjadi sebuah pembelajaran bagi umat yang dianugerahi kitab pedoman, khususnya umat Nabi Muhammad, dan tentunya banyak faedah atau manfaat yang dapat diambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dalam bukunya Manna Khalil Al-Qattan menyebutkan beberapa faedah terpenting dari kisah-kisah dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. 3. Membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. 4.
menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. 5. Menyibak kebohongan ahli kitab dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu diubah dan diganti. 6. Kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa. Pengulangan qasas dan hikmahnya dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan kebalaghaan Al-Quran dalam tingkat paling tinggi. Yang kedua, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Yang keempat, perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan. Topik pembahasan kita yang terakhir yaitu pengaruh qasas Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Penuturan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua media kisah tersebut tentu memberikan pengaruh bagi sikap atau afektif maupun kejiwaan para pemirsa maupun pendengarnya. Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya kisah-kisah bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang bisa dijadikan rujukan bagi kehidupan manusia. Sampailah pada akhir materi tentang qasas Al-Quran. Semoga apa yang telah kita simak dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita daripada mata kuliah Ulumul Quran ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.